Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahli bait yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara kami, para jamaah majelis taklim yang berbahagia. Malam hari yang berbahagia ini, mari kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah ahli bait ini untuk melaksanakan majelis taklim, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan wirid yasin. Semoga hendaknya semua yang kita laksanakan ini akan menjadi amal ibadah buat kita semua. Amin. Salawat berangkai salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, malam ini kita bercerita tentang ruh. Ini gawat nih Pak, cerita ruh. Kan? Aduh tapi tak ada. Aduh dia kan, tapi tak bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan tapi tak bisa dilihat. Bisa dilihat tapi hanya dari gambaran-gambaran. Nah Bapak, sebenarnya gua cerita ruh ini sudah lama sebenarnya. Mulai dari zaman Rasulullah ini sudah dipertanyakan ini. Sampai hari ini berlanjut terus. Dan menjadi persoalan, menjadi permasalahan yang sering diperdebatkan. Ini biasanya berasal dari ahli-ahli tarikat. Ada yang mengatakan Pak bahwa ruh kita ini ada namanya. Setiap orang lain nama ruhnya. Dari jalan misalnya, nama ruhnya lain. Bapak ini nama ruhnya lain. Beda-beda katanya. Ada juga yang mengatakan Pak ruh ini cuma satu namanya. Itu pernah juga aku dengar. Katanya begini, nama ruh itu cuma satu. Nanti kalau banyak nama ruh itu capek Allah manggil ke sana. Ya Allah, Subhanallah, Maha suci Allah dari sifat letih. Nah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini terus menjadi permasalahan. Apakah memang ruh kita ini ada namanya? Ataukah memang ruh kita ini nanti yang akan dipanggil kita di hari kiamat dengan nama ruh kita ini? Jawabannya Pak, dalam sebuah hadis dari Abi Darda yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis ini hasan. Kata Rasulullah, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum. Rawahul Abu Daud. Nanti kata Rasul, kamu akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kamu dan nama ayah-ayah kamu. Kalau misalnya namanya si Ahmad Pak, nama ayah Ibrahim, ya Ahmad ibnu Ibrahim. Jadi dipanggil dengan nama kita nih Pak. Maka kata Rasul,
Baguskan nama kamu, karena dengan nama kamu inilah nanti kamu akan dipanggil di hari kiamat dan nama ayah kamu. Kalau namanya sudah Sucok pula, wahai Ucok, nah, kan? Siapa nama ayahnya? Sebutkan nama ayahnya. Begitu aja. Nama asli lah pula, bukan nama panggilan ya kan, bukan nama panggilan apanya, nama asli. Jadi kalau menurut hadis nih Pak, kita nanti dipanggil Allah di sana bukan nama ruh kita, tapi nama kita asli. Makanya kata Rasul, baguskan nama kamu. Makanya awal heran juga kenapa ada yang mengatakan bahwa nanti kita dipanggil sana dengan nama ruh kita. Ada pula lagi yang mengatakan ruhnya ada kiparatnya, tidak dibayar kiparatnya. Makanya Bapak yang dimuliakan Allah, ini sudah dikunci mati Allah Subhanahu wa taala ini. Sejak zaman Rasul pun ini sudah dipertanyakan orang. Maka dikunci Allah. Apa kata Allah di dalam surah Al-Isra ayat 85? Wahai Muhammad, yas'alunaka 'anir ruh. Andaikan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, Ulir ruhi min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak diberi pengetahuan tentang ruh itu, kata Rasul, kecuali sedikit. Rasul saja Pak, Rasul saja hanya sedikit diberi Allah pengetahuan tentang ruh. Macam mana pula kita tidak bisa tahu ruh lagi? Sedangkan Rasul, kekasih Allah, nabinya, rasulnya, utusannya, sedikit diberi Allah pengetahuan tentang ruh. Jadi kita pun Pak, sesuai dengan apa yang digambarkan Allah dalam Al-Quran tadi, yang diajarkannya kepada Rasulullah, kita hanya sedikit juga tahu. Ya, mungkin yang kita ketahui Pak nanti, misalnya setelah kita diciptakan Allah sempurna di dalam perut ibu kita, fayamfa'u bihir ruh, maka ditiupkanlah sama kita ruh. Baru wa yu'mar bi arba'i kalimatin, baru ditanyakan sama kita, ditetapkan sama kita, bukan ditanyakan Pak, ditetapkan sama kita. Bi arba'i kalimatin, 4 ketentuan. Apa yang 4 ketentuan itu? Bikazbi rizkihi, tentang rezeki kita. Wa ajalihi, tentang ajal kita. Wa amalihi, tentang amal kita. Wa syakirun aw sa'ida, kebaikan dan keburukan. Jadi Pak, kalau ditengok dari hadis itu, ya kan, tak ada lagi yang nak diminta. Kenapa dia? Apa nak diminta? Kalau dari hadis dia, apa nak diminta? Saya aku tanya Bapak, apa yang nak kita minta? Dikasih rezeki, udah. Oh, rezekinya supaya berkah, tak berkah, supaya dari yang halal, jangan dari yang haram. Tapi rezeki itu sudah meliputi semua Pak. Dikasih rezeki itu meliputi semua rezeki. Dari mana rezeki didapatkan, ke mana digunakan, barokah atau tidak, ada sudah semua sana Pak. Ajal ini, ajal sudah tentukan Allah. Kapan Bapak ini, kapan meninggal, kapan sakit, kapan kawin, kapan core, itu ajal semua. Wa amalihi, amal ditentukan Allah. Apakah hidup ini kita orang yang beramal, atau hidup ini kita tak beramal, atau buat dosa saja kita. Dan Tuhan Allah kan. Wa syakiyun aw sa'ida, oh begini, supaya hidup kita nanti, amal kita tuh amal yang elok, supaya barokah, umur kita tuh supaya barokah. Udah ditentukan Allah, wasyakiyun aw sa'ida, kebaikan dan keburukan kamu semasa kamu hidup tuh udah ditentukan Allah. Putus kan? Coba Pak. Bapak masih berdoa? Masih berdoa Pak? Masih. Kenapa ada Al-Quran yang datang? Iya kan? Ya Muhammad, andaikan mereka bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah,
Katakanlah aku dekat. Akan kukabulkan doa mereka. Apabila mereka berdoa, tapi dilaksanakan orang dulu apa yang kuinginkan, kata Allah. Iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Muhammad, kata Allah, andaikan mereka bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah Muhammad bahwa aku ini dekat dengan mereka dan akan kukabulkan semua permintaan mereka selama mereka mengabulkan apa yang kuminta. Itu satu, Pak. Yang kedua, ud'uni istajib lakum, minta asal kabulkan. Dan hadis-hadis lain banyak diajarkan Rasulullah untuk memohon kepada Allah. Jadi kalau begitu, Pak, apa saja pun bisa kita minta. Contohnya, Pak, sederhana, Pak. Kita buat contoh sederhana untuk mendekatkan pemahaman. Tadi, Pak, tuan rumah ngasih kuah-kuah, ya kan? Misalnya jatah kuah-kuah segelas. Tapi karena aku misalnya haus, minta tolong Allah, Pak, tolonglah segelas lagi. Bebut baik pula aku sini. Kasihan aku nih Ustaz tuh. Ngedoan dia, ya kan? Datang dia buat bayar udah kasih segelas lagi. Ini baru manusia, Pak. Ini baru manusia, ini logikanya, Pak, ya. Manusia masih mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Itu baru manusia yang mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Walaupun sudah ditetapkan sama kuah sekolah, tapi karena aku haus saya minta tolonglah sekolah lagi kasih. Kenapa? Karena manusia itu punya sifat pengasih dan penyayang. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat maha pengasih dan maha penyayang? Sedangkan kasih sayang saya kan datang mulai kan. Nah ini itu baru kasih sayang, Pak. Ini baru kasih sayang, ini udah datang, ya kan. Nah dengar, apalagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Maha apa? Di atas penyayang, di atas pengasih, maha. Nah itulah, Pak, makanya alasannya kita tetap disuruh berdoa. Maka kata Rasul, orang yang tidak mau doa adalah orang yang sombong. Orang yang sombong itu orang tak berdoa. Timbul pertanyaan, macam mana kalau berdoa tentang umur panjang? Apakah mungkin umur kita dipanjangkan Allah? Misalnya umur kita ditetapkan Allah 50 tahun. Apakah mungkin Allah tambah menjadi 70 tahun? Mungkin. Dari yang rangkaian cerita kita tadi, macam mana menurut Bapak? Kita diskusi. Yakin? Karena dia tergolong takdir muallak, takdir yang bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar. Iya. Macam mana, Pak? Setuju untuk Rijal tadi? Kan begini, Pak. Ada orang yang mengatakan berdoa panjang umur itu katanya hanya sekedar barokahnya bertambah. Ada yang mengatakan begitu. Misalnya umur awak 50 tahun, minta panjang umur awak. Kalau 50 itu tak bagari, katanya itu tak itu. Hanya yang pertama barokahnya, selama hidup kita tuh bisa kita menjalani kehidupan tuh dengan amal-amal soleh. Kan gitu kan? Tapi menurut Pak Ijal tadi memang bisa bertambah kan? Dari 50 ke 70. Waktunya kan begitu, bukan hanya barokah kan gitu. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita tengok dari kajian Al-Quran tadi dan hadis tadi, bisa, Bapak. Kenapa yang lain bisa? Kenapa umur? Rupanya ada Allah mengatakan, minta kamulah akan kuberi kecuali umur. Ada. Tak ada yang pengecualian kan? Oh, barokahnya saja udah ditentukan Allah. Kalau barokah wasyakiyun au sa'idah. Kalau menurut hadis tadi, Pak, apapun tak bisa lagi. Kalau memang ditakdirkan dia sepanjang hidupnya jual sabu-sabu saja, itulah perlu. Kalau ditakdirkan dia sepanjang hidupnya buat maksiat saja, itulah. Kalau dari hadis pertama tadi, dia boleh diminta lagi. Kenapa pula bisa dikatakan hanya sebatas berkahnya saja? Kalau begitu, Bapak, bukan hanya barokahnya saja, tapi memang bisa Allah panjangkan umur itu, wajar kan? Dari 50 ke 70 ke 80 ke 90, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakini itu, Pak.
Kenapa? Karena apa yang kita minta apabila tidak kita yakini, tidak akan beri yakini. Dan mungkin Bapak, mungkin kita ini udah meninggal mungkin, tapi karena doa kita Allah panjangkan umur kita. Nah, jadi Bapak, artinya apa yang diceritakan tadi, jangan hanya terfokus dalam pikiran kita bahwa panjang umur itu hanya sebatas barokah, tapi memang umur itu bisa bertambah. Waktunya, masanya bisa bertambah. Karena tak ada yang dikatakan sini kecuali umur, tak ada. Umum dia. Kalau dalam ilmu mantik namanya dia itu tak ada yang mengkhususkan umum. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah, dari sini tadi kita kembali tentang ruh tadi. Jadi yang perlu kita ketahui tadi udah, ketika kita sudah berumur lengkap sempurna di dalam perut ibu kita, maka payam pau berruh ditiupkan Allah taruh. Udah cukup. Kemudian mana lagi? Malam Lailatul Qadar, ya kan? Malam Lailatul Qadar, ya kan? Turunlah malaikat dan ruh. Kata Allah, diturunkan Allah malaikat dan ruh untuk menyelesaikan semua urusan. Nah, cukup. Dan kalau kita tanya Pak, kemana ruh turun tuh? Pulang ke rumahnya dia kemana? Perkara apa yang hendak diselesaikannya? Tak perlu kita pertanyakan. Kenapa? Memang tak ada keterangan. Nanti kalau kita pertanyakan, inilah perjalanan para sudi tadi Pak. Andaikan benar, andaikan tak benar Pak, nurako begitu. Tak boleh dikaji sesuatu yang tidak ada ketentuan. Sudah cukup. Kemudian kapan lagi? Ya, kita hidup ada ruh. Kalau berpisah ruh dengan badan akan meninggal. Kemana pergi ruh itu? Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu di mana ditempatkan. Jadi tak balak perlu kita lagi Pak. Ruh itu ada namanya ruh amin, ada namanya ruh sani, ada namanya ruh ini, ada namanya. Jangan bebani diri dengan sesuatu beban yang tidak dibebankan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuncinya. Jangan bebani diri kita dengan beban yang tidak dibebankan Allah. Kalau kita berpikir ke sana kemari tentang ruh ini nanti Bapak, ternyata apa yang kita duga tuh tidak benar, dosa yang akan menanti kita. Kenapa? Karena Allah sendiri telah menutup tentang ruh, masalah ruh. Rasul sendiri sedikit dia tahu tentang ruh. Kenapa kita harus mencari sesuatu yang tidak dibebankan sama kita? Kemudian ada lagi yang mengatakan Pak bahwa ruh itu katanya bukan makhluk. Ini juga berbahaya Pak. Aduh, ini syirik besar Pak. Ruh itu katanya bukan makhluk. Hanya ada dua Pak. Khalik dan makhluk. Yang mencipta dan yang dicipta. Yang kodim dan yang baharu. Itu menurut ilmu tauhid. Khalik dan makhluk. Yang mencipta dan yang dicipta. Yang kodim, yang kekal dan yang baharu. Nah, dua. Kalaulah dikatakan bahwa ruh itu bukan makhluk, berarti dia khalik. Berarti dia bagian dari Allah. Dia Allah. Berarti nanti banyak Allah tuh. Berarti ada Allah, ini Allah, 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 Allah. Gawat ini Pak. Timbullah pendapat yang pernah ditemukan Syekh Siti Jenar. Bersatunya antara khalik dengan makhluk. Nah, ini perlu juga Pak kita waspadai. Jangan kita sampai terpancing dengan hal itu. Yang pasti masih wallahu alamun dalam ilmu tauhid. Selain Allah itu adalah alam, adalah baharu, adalah makhluk. Jadi ruh itu adalah makhluk ciptaan, beda dengan Allah sang pencipta. Lalu Allah tiupkan. Begitu Allah ciptakan, Allah tiupkan payang kamu ruh, Allah tiupkan dia kepada seluruh makhluk hidup. Ini kan Pak YouTube Bapak tengok kan, ada yang mengatakan bahwa ruh itu bukan makhluk.
Ini yang perlu kita tahu Pak, kita waspadai. Ruh katanya bukan makhluk. Berarti ruh itu Allah. Berarti Allah membelah dirinya. Wah, suci Allah dari Allah membelah dirinya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Itulah sebabnya Pak katanya, mungkin ada juga yang mengatakan boleh katanya menyembah Nabi Isa itu apabila di Nabi Isa itu pilihannya ada Allah. Tengok itu. Ada dua macam kata Pak. Ada orang menyembah Nabi Isa. Nanti tanya Allah di sana katanya. Kenapa kau menyembah Nabi Isa? Karena kulihat di Isa itu ada Allah. Oh, lepas katanya, aman. Kenapa kau menyembah Nabi Isa? Aku memang menyembah makhluk Nabi Isa. Aman, bahaya. Syirik Pak, sesat iman. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilambangkan dengan apapun. Kalau boleh begitu Pak, gawat Pak. Nanti ada orang menyembah lembu. Agak gawat lembu, tengoknya kan bosan, dia kan cantik pula menyembah lembu Tuhan pula katanya. Nanti tanya Allah saran, kenapa kau menyembah lembu? Lihat engkau ada sisi Allah. Barangkali jadi boleh kita gero. Makin sayang ni sembahnya bagi roh. Kenal sembah itu? Oh ini karena aku melihat engkau ada Allah. Ini apa tu Pak? Ada yang tiba kena pokok kayu bosar. Disembahnya pokok kayu itu. Kenapa kau sembah pokok kayu itu kata Allah? Karena aku lihat engkau ada Allah. Maka apa itu Pak? Akhirnya nanti Pak macam-macam sembahan orang. Ada yang menyembah pokok kayu, ada yang menyembah lembu, ada yang menyembah mobil, ada yang menyembah kapal, ya kan? Nah ini yang berbahaya. Akhirnya inilah kesyirikan itu Pak. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tak ada satu pun umpamanya. Dia tidak bisa dilambangkan dengan apapun. Dia tidak bisa disamakan dengan apapun. Syirik besar. Sesat betul ini. Makanya Bapak yang dimuliakan Allah, ini harus kita waspadai. Walaupun nanti Bapak dengar ini ilmunya tuh, kajiannya itu datang dari seorang ulama misalnya, kata Sayyidina Ali, la tanzur ila man qala walakin zur ila ma qala. Jangan tengok siapa yang mengatakannya, tapi lihatlah apa yang dikatakannya sesuai tidak dengan dalil-dalil. Nah, jadi Bapak yang dimuliakan Allah, tentang ruh tadi jelas bagi kita bahwa yang pertama kita tidak perlu tahu siapa nama ruh kita, tak perlu Pak. Kenapa? Karena ini memang tidak ada dibebankan Allah sama kita. Rasul sendiri pun tidak banyak tahu tentang ruh. Bahkan Allah telah mengunci mati tentang masalah ruh. Kenapa kita harus mencari beban yang Allah sendiri tak bebankan sama kita? Andaikan nanti salah kita, maka dosa yang akan menanti kita. Kemudian kita juga tak perlu tahu, tak perlu harus ada namanya kiparat ruh, tak perlu itu. Kemudian yang harus juga kita waspadai bahwa ruh itu adalah makhluk, ruh bukan khaliq. Kalau ada yang mengatakan ruh itu bukan makhluk, salah, keliru sekali. Dan juga jangan sampai ada yang menyembah sesuatu melambangkan yang disembah itu Allah. Berbahaya. Rusukan. Nanti macam-macam lah sembahan orang. Ada Nabi Isa sini begini, Islam juga dengan disembah dia sholat dari situ. Allah tidak bisa dilambangkan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai', tidak ada umpamanya sesuatu pun. Dan Allah tidak membelah diri. Allah itu esa. Nah Bapak yang dimuliakan Allah, ini sebenarnya yang paling mendasar yang harus kita pahami. Mari kita bersihkan tauhid kita, mari kita bersihkan akidah kita dari hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kita terfokus ikut dengan apa yang telah diberi, yang diajarkan oleh orang-orang yang memang nampaknya kita pun tak tahu apakah memang menyesatkan atau memang begitulah pendapatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti Pak, kita harus tetap bertahan. Kemudian tadi dalam hal berdoa Pak, berdoalah, segala-galanya boleh doakan. Jangan hanya terfokus kita kalau umur hanya
barokahnya saya bertambah, jangan Pak. Memang bisa bertambah, yakini itu. Karena apa yang kita yakini itu yang akan diberikan Allah. Kalau Bapak hanya yakin tentang barokah, barokah yang saya dikasih Allah. Maka, karena tak ada yang mengkhususkan ya Pak. Nah Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah, berasa malam ini saya lagi ceramah kita, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Karena Bapak saya mohon maaf atas segala kekurangannya, kepada Allah kita mohon ampun. Kalau ada yang ditanyakan Pak nanti setelah kita selesai berdoa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.